Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat situs sejarah yang dirahmati Allah SWT. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah SWT di muka bumi. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya, "Wahai sekalian umat manusia, ketahuilah, sesungguhnya Tuhanmu satu, Esa. Nenek moyangmu juga satu. Kamu semua berasal dari Adam, sedangkan Adam berasal dari tanah." Hadis riwayat Ahmad 23536. Karena Nabi Adam merupakan manusia pertama, sebagian umat muslim yang mempertanyakan agama Nabi Adam. Pasalnya, agama Islam baru muncul pertama kali pada masa kekhalifahan Nabi Muhammad SAW. Mengenai hal ini, para ulama menyebutkan bahwa agama Nabi Adam adalah tauhid. Bagaimana ajaran yang terkandung di dalamnya? Agama Nabi Adam menjadi satu-satunya kepercayaan tertua di dunia. Sebab sebagaimana diyakini oleh pemeluk agama Samawi, Nabi Adam adalah manusia pertama yang ada di dunia. Mengutip buku sejarah terlengkap 25 Nabi karya Rizm Aizid 2018, agama Nabi Adam adalah agama tauhid, yaitu agama yang mengesahkan Tuhan. Nabi Adam tidak menyembah berhala sebagaimana dilakukan orang jahiliyah pada masa itu. Nabi Adam dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah SWT. Beliau menjadi nabi pertama yang diutus olehnya untuk mengajarkan agama tauhid kepada anak cucunya. Semula, Nabi Adam tinggal di surga. Tapi karena melakukan sebuah dosa dan melanggar perintah Allah SWT, ia pun diturunkan ke bumi bersama istrinya Hawa. Ditinjau dari segi bahasa, nama Adam memiliki makna tanah, manusia, coklat muda. Para ulama memperkirakan Nabi Adam hidup pada tahun 5872 hingga 4942 sebelum Masehi. Adam bersama Hawa dipercaya oleh agama-agama Samawi sebagai orang tua dari semua manusia yang ada di dunia. Namun tiap agama Samawi mengisahkan sosoknya dengan cara yang berbeda. Bicara soal penampakan fisik Nabi Adam, sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau memiliki postur yang sangat tinggi, yakni mencapai 60 hasta, sekitar 27,432 meter. Beliau digambarkan sebagai pribadi yang beradab, memiliki ilmu tinggi, dan bukan termasuk manusia purba. Nabi Adam adalah makhluk yang sangat cerdas dan dimuliakan oleh Allah SWT. Ia memiliki kelebihan yang sempurna dibandingkan makhluk lain. Nabi Adam diciptakan dalam bentuk sebaik-baiknya. Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Quran Surat Al-Isra ayat 70. Menurut riwayat Al-Quran, ketika Nabi Adam alaihissalam selesai diciptakan oleh Allah, seluruh malaikat bersujud atas perintahnya. Ini karena kemuliaan dan kecerdasan yang dimiliki Nabi Adam menjadikannya sebagai makhluk yang mempunyai derajat amat tinggi. Tentu, keterangan dalam Al-Quran ini sangat bertentangan dengan gambaran manusia purba menurut Charles Darwin, di mana ia menggambarkan manusia pertama di bumi sebagai manusia purba yang berjalan dengan 4 kaki. Apakah manusia purba itu ada sesudah Nabi Adam atau sebelum Nabi Adam? Al-Quran ataupun Sunnah tidak menjabarkan secara spesifik posisi Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama di antara para manusia purba. Tetapi Al-Quran juga tidak menegaskan bahwa tidak ada makhluk lain sebelum atau selain Nabi Adam alaihissalam saat beliau pertama kali diturunkan ke dunia. Dalam ilmu taksonomi, kita manusia modern hari ini termasuk kategori Homo sapien yang evolusinya diperkirakan dimulai di Eurasia antara 40.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Di luar spesies sapiens, ada spesies Homo, manusia lain, Homo neanderthal, Homo erectus, Homo rudolfensis, dan lain-lain.
yang diperkirakan awal evolusinya sudah lebih dulu dari sapiens, kemudian terpinggirkan dan punah setelah datangnya sapiens. Homo-homo lain ini yang disebut manusia purba dari sudut pandang sapiens. Para ilmuwan tidak mengkategorikan kita dan mereka menjadi satu karena perbedaan-perbedaan yang utamanya fisik. Sampai di sini pun ada perbedaan teori di antara para ilmuwan evolusi. Tapi supaya cepat sampai ke pokok masalah, saya mencukupkan dengan teori ini saja. Lalu siapakah Adam alaihissalam? Apakah beliau sapiens? Kemungkinan besar iya, karena kita semua terlahir dari beliau dan mewarisi struktur tubuh beliau. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, dan Allah menciptakan pasangannya, Hawa, dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat pertama. Tapi pastinya tidak tahu. Kerangka beliau kan belum ditemukan. Lalu apabila beliau sapien, tentu beliau bukan manusia atau homo pertama. Tahan dulu. Kita tidak tahu apakah kata insan dalam Al-Quran yang digunakan untuk menyebut Nabi Adam alaihissalam dan manusia keturunannya merujuk pada homo secara general atau pada sapien secara khusus. Bagaimana bila Al-Quran tidak menganggap homo selain sapien sebagai insan dan tidak membedakan taklif, keharusan beribadah, kepada selain sapien? Dan ingat, ini asumsi saja, karena detail pastinya tidak pernah dijelaskan di Al-Quran maupun Sunnah. Itulah sebabnya asumsi saya berhenti sampai di sini. Apakah agama sudah ada sejak Nabi Adam berada di surga? Pertanyaan tentang asal-usul agama kerap mengemuka di banyak kesempatan. Muncul persoalan, apakah agama sudah ada di surga sejak Nabi Adam berada di lokasi mulia itu? Pendiri Pusat Studi Al-Quran, PSQ Jakarta, Profesor Quraish Shihab menjawab permasalahan tersebut. Menurut pakar tafsir Al-Quran ini, tidak ada agama di surga ataupun pengenaan kewajiban untuk menjalankan suatu amal atau taklif. Profesor Quraish Shihab mengatakan, jauh sebelum Nabi Adam diciptakan, Allah SWT sudah menetapkan bahwa Nabi Adam akan diturunkan ke bumi atau menjadi khalifah fil ard. Hal ini sekaligus membantah pernyataan Nabi Adam terusir dari surga. Sebab turunnya Nabi Adam ke bumi sudah ditentukan jauh sebelum diciptakan. Allah SWT menciptakan Adam, tapi dia suruh dulu tinggal di surga supaya dia lihat dulu bagaimana itu surga. Dia sudah kenal Tuhan. Dia kan sudah disuruh jangan dekati ini. Disuruh kamu tinggal di surga. Lihat di surga bahagia, banyak makanan, minuman, pakaian. Tapi di surga juga Allah SWT mengingatkan Adam, hai Adam, itu musuhmu, setan. Di surga itu kan diingatkan, kata Profesor Quraish Shihab, dikutip dari akun resminya, sebagaimana dinukilkan dari dokumentasi harian Republika. Keterangan tersebut dapat ditemukan dalam Al-Quran, Surat Toha ayat 117 hingga 119. Maka kami berkata, hai Adam, sesungguhnya ini, iblis, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga, yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak akan merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Konsep Islam tentang benih lahirnya agama, dia mengatakan, bermula ketika Adam turun ke bumi dan menemukan 3 hal, yakni kebenaran, kebaikan, dan keindahan. Hal ini membuatnya menemukan sesuatu yang memiliki kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang langgeng, kekal dan tidak rusak, serta tidak terbatas, yakni Allah SWT. Hal-hal yang membuat Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad diberikan banyak keistimewaan oleh Allah SWT dibandingkan umat-umat lainnya. Derajat keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW ini tidak lain merupakan pancaran kemuliaan
nur Rasulullah SAW yang melebihi nabi-nabi dan rasul-rasul terdahulu. Mengutip sebuah hadis yang menyatakan bahwa ada 5 keistimewaan Nabi Muhammad SAW yang Allah berikan kepadanya, tidak diberikan kepada nabi sebelumnya, sebagaimana sabdanya, "Aku diberi 5 yang tidak diberikan kepada seorang pun sebelum aku. Yang pertama, aku ditolong dengan rasa takut di hati musuhku selama 1 bulan. 2. Bumi dijadikan sebagai tempat sholat dan suci bagiku. Siapa saja dari umatku yang sampai waktu sholat padanya, maka hendaklah ia melaksanakan sholat. 3. Dihalalkan harta rampasan perang bagiku, tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. 4. Aku diberi syafaat. 5. Seorang nabi diutus untuk kaumnya saja. Aku diutus untuk seluruh manusia." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka bersyukurlah menjadi umat Nabi Muhammad SAW karena keistimewaan di sisi Allah SWT. Banyak nabi dan rasul mengidolakan umat seperti umat Rasulullah SAW atau Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai ada salah satu nabi yang merasa iri dengan keistimewaan yang diberikan oleh umat Rasulullah SAW. Nabi itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Dikisahkan bahwa Nabi Adam alaihissalam berkata, "Sesungguhnya Allah SWT memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Dia tidak memberikannya kepadaku. Yang pertama, bisa bertaubat di mana saja." Nabi Adam alaihissalam berkata, "Taubatku hanya diterima ketika di kota Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad bertaubat dimanapun tempatnya, lalu Allah SWT menerima taubat mereka." Yang kedua, diberikan pakaian oleh Allah SWT meski bermaksiat. Nabi Adam alaihissalam berkata, "Sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah SWT menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Dia memberikan pakaian kepada mereka." 3. Meski bermaksiat, Allah SWT tidak memisahkan mereka dengan istrinya. "Ketika aku bermaksiat, maka Allah SWT memisahkan antara aku dan istriku. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah SWT dan Dia tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka." 4. Dimasukkan surga tatkala bertaubat. "Sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga, lalu Allah SWT mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah SWT di luar surga, lalu Dia memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat." Agama semua nabi adalah Islam. Ini dalilnya. Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadanya semata. "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembahku." Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. Karenanya, manusia wajib menyerah dan tunduk kepada Allah dengan melaksanakan agamanya. Kebahagiaan mereka di dunia dan akhirat ditentukan pada ketundukan ini. Allah memerintahkan makhluknya untuk tunduk dan patuh kepada agamanya. Allah mengikat hidayah mereka dengan agama yang diridhoinya. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Quran Surat Ali Imran ayat 19. "Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi, apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka masuk Islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk." Quran Surat Ali Imran ayat 20. Allah menghukumi setiap orang yang memeluk agama selain agama yang Dia turunkan sebagai orang-orang yang merugi. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Quran Surat Ali Imran ayat 85. Makna Islam secara umum adalah beristislam, tunduk dan patuh kepada Allah dan beribadah hanya kepadanya semata. Ini adalah agamanya seluruh para nabi dan rasul yang telah disebutkan di atas. Karenanya, bagi umat Nabi Muhammad SAW
agar mengimani mereka dan tidak memilah-memilih di antara mereka. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.